Ya, transaksi di pasar nego kedua ya. Jadi video yang berkaitan dengan pasar nego ya. Jumat 26 September 2025. Sebuah catatan untuk digarisbawahi ya. Jadi ini ide baru ya, karena adanya corporate action ya, itu jual belinya itu di pasar nego ya, bisa kelacaknya ya, maka ya coba saya cari-cari data pasar nego ya. Ya, ternyata nemu data ini ya. Data yang selama ini diabaikan karena kita serius di pasar reguler ya. Ternyata ada pasar yang lain yang cukup powerful walaupun tidak terjadi tiap hari, tapi kalau terjadi itu ya sebagai sinyal atau clue ya bahwa ada sesuatu ya, namanya nego itu ada sesuatu. Kenapa nego? Oh, belinya gede, 5M, 1M ya, setengah miliar atau 500 juta ya misalnya. Tentu saja dengan harga yang ya nego atas maupun nego bawah, sesuai dengan keperluan perusahaan. Nah, kita langsung ke data ya. Jadi ini saya punya data. Nah, karena rata-rata yang main di pasar nego ini ya, orang yang mengamatin ya pasar nego ini adalah saham-saham yang berkapitalisasi relatif kecil atau saya sering sebut dengan saham kelas 4 ya. Saham kelas 4 karena memang sering terjadi di saham kelas 4 ya. Akuisisi misalnya. Nah, akuisisi perusahaan gede ya, yang jelas konglomerat yang beli. Nah, ini akuisisi. Misalnya orang beli cangkangnya saja ya, beli suatu perusahaan ya, daripada dia IPO ribet misalnya kan. Nah, dia pilih beli saham yang perusahaan yang ya mau bangkrut lah istilahnya, atau ya kecil ya, skala kecil. Nah, dia beli, kemudian dia buka usaha, bisa sama dengan perusahaan yang dibeli tadi atau berubah jadi perusahaan lain. Contohnya Pani ya. Di sini disclaimer on ya, ini hanya edukasi aja, bukan ajaran untuk beli. Ya, Pani dulu perusahaan yang dibeli tadinya perusahaan konsumer atau dulu packaging ya, packaging kaleng apa gitu ya, intinya apa timah apa kaleng apa ya, paseng ya. Terus berubah menjadi perusahaan properti milik Sembilan Naga. Nah, itu ya. Nah, kita langsung aja ke yang data yang di sini ya. Saya ambil yang tatonya X ya, FCA, tetapi tidak ada embel-embel yang lain. Misalnya X, terus ada strip E misalnya, equity negatif misalnya. Terus ada X strip B ya, misalnya bangkrut atau dalam moratorium ya, moratorium hutang misalnya, itu enggak saya masukkan. Ini yang X saja. Nah, di sini frekuensinya paling gede dada dan IRSX. Kebetulan dada dan IRSX ini juga lagi cukup viral. IRSX ada
corporate action. Nah, tapi saya lupa beritanya apa ya. Ada, pokoknya ada. Cukup santer juga. Di endorse sama influencer. Seperti pipa, ya juga ada, ya. Itu cukup cukup jadi bahan pembahasan juga pipa ini. Nah, kita ke dada ya. Dada di mana ada transaksi di pasar nego 5 miliar lebih ya. Kemudian nah itu ya 5 miliar lebih. Nah, kita lihat order booknya atau pakai mandiri ya. Apalagi sekuritas yang lain dulu ya. Bentar saya pause dulu. Ya, dada ya. Dada di mana di pasar reguler 149 ya. Dengan valuasi cukup gede juga ya. FCA tapi valuasinya 53 miliar ya. Ya besar untuk ukuran dada 53 miliar di FCA lagi. Ini ada corporate action ya. Cash dividen 15 September sudah ya. Oh iya, ini udah ya CA, lupa nih CA-nya nggak merah ya. Biasanya merah. Kalau warna merah jadi belum, kalau hitam udah terjadi, udah yang lalu. Ya, jadi dada 5,2 miliar frekuensi 37 dengan di pasar reguler 135 ya. Nah, di pasar nego ini kok las 135 ini 85 sanksi saya ini 85 ini ya. Nah, saya cari ayo kita cari sendiri ya. Nah, ini dada ya. Dada tanggal 26 bulan 9 ya, 2025 ya. PI ini beli di 165 ya. Di atas harga pasar. Dengan pembelian 1,6 miliar paling gede ini ya. Kenapa dia mau beli sekian mahalnya ya? Padahal di pasar reguler harganya di bawah itu ya. Karena belinya jelas banyak ini. Terus ya. Ada 10.000 XA, SA 10.000 juga, CC 5.000, NI 4.200 dan seterusnya. Ini ya relatif kecil ya dibandingkan PI ya. Di mana XA 200 miliar, 200 juta, SA 200 juta. Dengan harga yang tinggi 200 rupiah, 200 rupiah, CC beli di 236. Terus YB beli di 240 ya. Kok aneh ini ya. Beli di 240, 220, 203, 205, 200, 200 padahal di pasar reguler 135. Kenapa nggak sabar beli di sini? Terutama yang inilah cuma 22 juta, 36 juta, 90 juta, 95 juta ya. Kok belinya di pasar nego? Ada apa ya? Yang tahu ya mereka sendiri. Kita nggak meraba-raba kalau kita ya. Kita tidak fair menilainya karena tidak tahu ya, cuma opini ya. Cuma opini. Bisa benar, bisa salah. Nah, itu ya. Yang jelas ini pasar nego ada, di pasar reguler. Coba kita ke pasar reguler ya. Nah, ini kan 135, 135, 135 ya.
Bahkan ini XL beli 11 miliar, CC beli 10 miliar, SI beli 3,4 miliar. Gede juga ini apa? Dada ini valuasinya. Ya. Kembali ke nego karena tujuan kita ke pasar nego. Nah, ini ya. Tujuannya apa? Tujuannya tadi kok ada yang berani beli 165 dan seterusnya. Frekuensinya paling gede. Nah, kita ke saham berikutnya. RIIRSX ya. 308. Ya, ini 308 ini ya. Ini pasar apa ini? Ini preview ya. Nah, ini 316. Nah, 318 ya. Nah, ini 318 ya. Sebagai last price di pasar reguler. Kita coba RISX di pasar nego. Nah, kalau ini belinya di bawahnya, ya, nego kok malah beli di atasnya. Tapi mungkin ada something, ya, begitulah saham. Jadi, kok belinya mahal? Mungkin ada ini. Kok belinya murah? Ya wajar di pasar nego beli lebih murah. Ngapain kita beli pasar nego lebih mahal, misalnya kan? Ya, mungkin ada sesuatu. Nah, itu ya. Jadi 315 di bawah harga nego. 316 ya. Jadi ya wajar ya. Jadi hampir sama lah ya, selisih 2 rupiah ya. Nah, begitu dia cuma 8 frekuensinya, di mana ada nego di valuasi di pasar nego itu 8,2 miliar. Ini apa ini? Ini volume ya. Nah, itu ya. Kemudian kota. Kota. Last price di 35 ya. Last price di 35. Ya, ini 35 ya. Depan ini sih 35. Kemudian di pasar nego 37 ada pembelian AP, ini sekuritasnya asing juga ya, AP. Jarang digunakan AP ini, di 3 miliar belinya. Yaitu 800.000 lot ya. Nah, ini selisih 2 tik dibanding harga pasar. Lebih tinggi ya. Terus LAPD. Oh ya, ini ya. Ini pasar nego di mana ada valuasinya lebih dari 1 miliar ini ya. Kok nggak yang kecil-kecil nggak dicantumkan? Terlalu banyak ya. Terlalu banyak malah kita bingung. LAPD ya. Nah, LAPD ini cuma crossing barang, MG ke MG, CP ke CP, jadi ini 0 ya. Kita lewatin LAPD. Pipa. Nah, ini juga 0, tidak ada. Star. Nggak ada. Tara. Nah, Tara ini ada ya. Tara di mana AP ini AP lagi. Apalagi dari kota ya. Tara. Kota coba. Nah, ini AP juga. Jadi
AP ini apa spesialis di pasar nego apa ya? Nah, kota ya. Tadi ke Star. Apa Tara tadi? Oh, Tara ya. Nah, Tara itu last price-nya di pasar reguler 41. Sedangkan di pasar nego Tara 41 sama ya. 41. Nah, ini sama ya, sama. Tapi cuma karena ini ya, valuasinya 500 juta lebih dikit ya. Di sini pasar nego AP buy ya 2,8 miliar di harga 41. Nah, ini ada apa? Apakah ada corporate action? Apa ada pembelian saham secara ya tadi lumayan besar? Atau apa? Itu kan. Nah, itulah pasar nego. Ini biasanya untuk menganalisa apakah ada corporate action. Itu ya. Coba kita lihat chartnya. Kita pakai chart yang ini aja. Dada. Nah, itu ya, harganya udah selangit. IRSX. Iya. Kota. Ya, kota masih di bawah 50. LAPD. Iya. IPA. Start. Tara. Ya, udah tinggi semua ya harganya ya. Ya, kalau mau berani masuk dengan analisa sendiri ya. Karena saya juga belum terlalu paham, cuma tertarik aja akan pasar nego ya. Nah, apakah kita berani masuk di Tara ini dengan ada pasar nego sekian 2,8 miliar dengan harga Rp41 ya. Saya kira cukup ya. Jadi cukup materi yang lain daripada yang lain ya, kita bahas pasar nego. Para suhu ya, Amit ya, bukan menggurui, cuma ya sebuah data.